Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Singsan19 dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membedakan flash disk ori maupun flash disk KW. Nah, di sini saya sengaja beli flash disk merek SanDisk yang sama-sama memiliki kapasitas 128 GB dan di sini kita bisa compare langsung ya, karena di sini sudah ada barangnya dan ini yang satu udah dijamin ori dan satu dijamin KW. Kemudian bukan hanya itu, kita akan bahas juga kelebihan dan kekurangan si flash disk ori maupun si flash disk KW ini biar teman-teman lebih tercerahkan, biar nggak beli flash disk KW ini ya dengan alasan apapun. Tentunya video ini dibuat buat meminimalisir teman-teman membeli flash disk KW. Kemudian kita akan bahas, tentunya ini adalah main pembahasannya, tips membeli flash disk ori maupun flash disk KW biar nggak ketipu nih. Tentunya kalau misalkan kita beli di online shop itu kan kita nggak tahu fisiknya kayak gimana. Nah, di situ kita akan bahas tips and trick membeli flash disk ori di online shop. Setelah itu kita akan bahas tips and trick membeli flash disk ori maupun flash disk KW ya. Nah, kemudian bukan hanya itu, kita bakalan cek secara fisik mana yang orinya, fisiknya kayak gimana sih, fisiknya ini depan belakangnya ini kayak gimana, flash disknya kayak gimana, itu kita akan bahas di video ini. Jadi teman-teman tonton sampai selesai biar nggak ketinggalan nih ya, flash disk orinya kayak gimana, flash disk KW nya kayak gimana. Next, kita bakalan compare flash disk ini kecepatan kopinya. Tentu kalau misalkan kita mengcopy data, ada perbedaan nggak sih dari flash disk ori maupun flash disk KW. Nah, flash disk ini ada USB 2.0, jadi ada perbedaan antara USB 2.0 dan 3.0 yaitu kecepatannya. Kedua flash disk ini adalah flash disk 2.0 ya, ini dua-duanya 2.0, jadi pasti akan ada persamaan ya, persamaan kopi. Tapi kita nggak tahu yang KW apakah lebih cepat atau yang ori menunjukkan bahwa dia memang ori jadi lebih cepat kopinya. Berikutnya bukan cuman kecepatan tapi kestabilan, apakah bakalan copy datanya bakal stabil atau kalau kita copy data malah korup atau terhenti di tengah jalan karena persisnya KW gitu. Tanpa menunggu lama lagi kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing flash disk ya. Kita mulai dari yang ori dulu. Pertama, kelebihannya ini adalah si ori ini adalah bergaransi. Klaimnya SanDisk ini bergaransi 5 tahun. Tentunya datanya aman. Kalau misalkan kita dekat dengan distributor, kalau ada masalah kita tinggal minta tukar aja ke distributornya. Kemudian yang ori udah dijamin data itu lebih aman ketimbang yang KW dan dapat menyimpan sesuai kapasitas. Maksudnya menyimpan sesuai kapasitas ini adalah biasanya kalau kita beli flash disk KW yang 2 TB gitu kan, ada yang jual 2 TB gitu, 1 TB gitu dengan harga yang gak masuk akal tentunya. Nah, kalau kita beli itu biasanya kalau udah copy 100 GB, 200 GB itu udah korup, jadi nggak sesuai dengan kapasitas. Nah, kalau kita beli yang original, kita dapat beli yang 32 GB, tentunya kita bisa isi dengan penuh sesuai dengan real capacity di flash disk tersebut. Jadi di sini dapat menyimpan sesuai kapasitas adalah kita dapat terjamin kalau kita beli 32 GB, real kapasitinya 28 GB, maka kita akan dapat mengisi flash disk tersebut secara full 28 GB ya, karena real kapasitinya seperti itu. Kemudian kecepatan data stabil. Kalau misalkan kita copy data itu biasanya stabil ya, tidak dibandingkan dengan flash disk KW gitu. Nanti kita akan coba langsung, kita bakalan buka terus kemudian kita tes ya, sestabil apa sih si flash disk ori dan juga si flash disk KW ini. Next, kemudian kelebihannya adalah flash disknya lebih awet ya teman-teman. Jadi saya juga pernah punya flash disk dan sekarang juga masih gitu ya, masih saya pakai, itu beberapa tahun itu masih berfungsi dengan baik. Jadi untuk flash disk original ini dia berani ngasih garansi 5 tahun itu karena memang flash disknya itu bisa berfungsi dengan baik selama bertahun-tahun gitu. Kemudian kekurangannya dari flash disk ori ini apa sih? Yaitu tentu dari harganya lebih mahal ketimbang flash disk KW. Nah, ini udah mutlak ya teman-teman, nggak bisa dibantah lagi kalau flash disk yang original itu harganya lebih mahal. Next, kita bahas flash disk palsu. Nah, kelebihan dari flash disk palsu ini adalah satu, harganya lebih murah. Jadi harganya lebih murah dari flash disk original. Buat teman-teman pasti bakalan terkecoh, wah harga murah ini dapat flash disk sekian giga, itu dibandingkan dengan flash disk original 16 giga itu kok mahal gitu dibandingkan dengan flash disk yang KW 128 giga dengan harga 43.000 dapat flash disk yang 128 giga. Siapa yang nggak mau coba kan? Tapi kita pakai logika aja, kalau ada harga pasti ada kualitas tentunya. Kalau pun ada perbedaan harga paling cuma 3, 5
paling banter 8.000 lah. Berikutnya ini kekurangan ya, kita bahas kekurangan dari flash disk KW. Dari flash disk KW ini tentunya tidak ada garansi, sama sekali tidak ada garansi. Kenapa? Nanti kita akan bahas pas kita bahas fisik ya, fisik dari flash disk tersebut kenapa tidak ada garansi. Kemudian datanya mudah korup, tentunya ini sudah bisa dipastikan gak akan aman data kita. Was-was aja gitu kita nyimpen data di flash disk yang KW. Berikutnya biasanya korup ini pas menyimpan pada kapasitas tertentu. Kemudian kecepatan data lambat, ini kita akan buktikan ya, apakah lebih lambat, gak stabil dan lain sebagainya, nanti kita akan tes. Kemudian flash disk ini mudah cepat diformat. Nah ini saya sering ngalamin ini dulu waktu beli flash disk yang 16 GB, terus belum ada 1 bulan kita copy data, pas kita colokin lagi ke laptop maupun ke komputer itu flash disknya tahu-tahu udah minta format gitu, dan ini benar-benar mengganggu, apalagi kalau kita meng-cut datanya tanpa ada backup, ya udah hilang gitu. Nah itu permasalahannya di situ. Untuk mengurangi permasalahan ini, si flash disk ini minta format atau gampang kena virus atau datanya berubah gitu kan, yang awalnya MP3 berubah jadi BAT atau jadi exe dan lain sebagainya, itu selain dari virus ya bisa aja itu dari flash disknya gitu. Jadi teman-teman lebih baik kita mengeluarkan uang sedikit lebih banyak tapi dapat jaminan data kita aman gitu, daripada kita keluar uang dapat kapasitas flash disk yang gede banget tapi ternyata data kita nggak aman, ya buat apa gitu kan. Fungsinya flash disk kan buat menyimpan data. Nah di sini teman-teman ini sudah ada 2 buah flash disk SanDisk ukuran 128GB, sama-sama 128GB, sama-sama dari SanDisk dan sama-sama USB 2.0. Nah sini apa sih membedakan antara flash disk original dan flash disk KW yang bikin harganya sampai 3 kali lipat itu? Yang pertama kita bahas dulu yang ori. Ini secara kasat mata sih dilihat sih ini dari si hologramnya ini. Nah ini genuine ini. Ini kalau udah ada hologramnya ini udah ada jaminan original ya. Kalau nggak jaminan genuine dari Astrindo, ini ada dari data strip. Nah data strip ini kayak gini nih. Yang bulat putih kayak gini ada tulisan data stripnya, ini udah pasti original ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua ini adalah kemasan lama ya. Kemasan lama kalau nggak salah tahun 2019 itu udah ganti jadi kayak gini. 2019 atau 2020. Jadi kemasan lama. Ini si flash disknya kalau dilihat di belakangnya sama aja gitu kan kelihatannya gitu. Tapi kalau dari segi ini udah lama. Jadi ini yang original, ini kemasan barunya seperti ini, lebih simple, nggak ada gambar-gambarannya, lebih simple. Oke. Kalau mau beli offline, ternyata si gambarnya masih seperti ini, kemasannya seperti ini, terus nggak ada hologramnya, maka bisa dikatakan palsu atau KW. Nah meskipun kalau sudah kemasannya seperti ini, baru seperti ini, tapi nggak ada label genuine dari Astrindo maupun dari datastrip seperti ini, bisa itu dicurigai kalau si flash disk ini KW ya, karena takutnya itu ini udah dibuka atau memang nggak ada gitu. Nah jadi jaminannya kalau misalkan beli, mending sekalian cari yang ada hologram ininya aja ya, daripada kita untung-untungan beli yang kemasan baru tapi nggak ada hologram, ternyata dapatnya KW, ya rugi juga kita kan. Next kalau dilihat ini di belakang ini ada keterangan Windows. Nah ada keterangan buat Windowsnya ini, kemudian tulisan-tulisannya dan lain sebagainya. Di sini ada yang namanya barcode. Terus ini made in Malaysia ya. Made in Malaysia ini ada 2 sih, Malaysia sama Cina kalau nggak salah buatannya itu. Jadi nggak apa-apa, yang penting ada hologramnya. Nah kalau dicek di belakang ini kurang lebih sama tapi tulisannya lebih banyak. Dan di sini made in China ya. Nah ini made in China, yang ini made in China, kemudian yang ini made in Malaysia. Oke. Tulisannya seperti ini. Kita langsung buka aja keduanya. Ini yang KW ini nggak ada plastiknya guys ya. Di sini nggak ada plastiknya sama sekali. Oke. Nah ini nggak ada plastiknya, di sininya nggak ada plastiknya guys. Kemudian ini yang
original. Nah, ini yang original guys, ya. Ada plastiknya, ada plastik pelindungnya ya. Nah, bisa dilihat kan? Kalau tadi kan langsung jatuh, ini nggak ada sama sekali plastik pelindungnya. Kalau dilihat ini cruiser blade ini, bentar saya zoom dulu. Nah, 128 GB made in China. Kemudian ini ada ya mirip lah kalau misalkan udah kebuka kayak gini. Ini udah susah buat ngebedainnya guys. Coba kita cek ini yang original ya. Ini kelihatan kan walaupun ada plastiknya. Cruiser blade 128 GB. Coba kita dekatkan. Nah, kalau udah kayak gini cukup sulit guys buat ngebedainnya. Jujur ini saya baru buka dan ini benar-benar cukup sulit buat ngebedainnya dibandingkan dengan yang ini guys. Ini satu dari kemasan, dua dari hologramnya ini, hologram Astrindo-nya ini. Terus juga pas dibuka ini nggak ada plastiknya sama sekali. Jadi tadi kan pas saya unboxing langsung diambil gitu aja gitu loh. Nggak perlu buka. Ini untungnya ada plastiknya kayak gini, jadi nggak perlu takut ketukar lah ya. Kita masukkan lagi. Oke. Kalau dari segi bahan sih ini sedikit lebih keras yang original. Kalau ini agak sedikit lebih lembut apa gimana ya, kertasnya lebih tipis gitu ya guys ya. Perasaannya gitu. Si kertasnya ini lebih tipis, ini lebih tebal. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang nawarin flash disk second itu ya lebih baik ditolak deh, soalnya ini ngebedainnya bener-bener susah gitu. Antara flash disk ini sama flash disk ini pasti teman-teman meskipun ada pembahasannya nggak ngeh lah mana yang ori mana yang KW. Jadi lebih baik beli baru aja, beli baru yang udah jaminan ada garansi originalnya. Jadi teman-teman nggak kekecoh gitu mana yang ori dan mana yang KW. Itu ya teman-teman, paham ya. Next kita langsung coba aja copy data buat flash disknya ini. Di sini kita tes copy si USB SanDisk ini 128 GB sudah saya colokkan. Ini yang original ya. Yang original sudah saya colokkan. Kemudian di sini saya mau copy ini data video ya, video yang ukurannya lumayan besar. Kita paste aja di sini. Ini 17 GB totalnya. Kita cek kecepatan si flash disk ini. Ini yang KW, terus yang original kita sedang tes ini. Jadi ini sebagai bukti ya kalau yang KW-nya ini masih di sini, yang tadi itu. Jadi nanti kita langsung tes setelah yang original, kita yang KW. Tes speednya dapat berapa, apakah stabil atau enggak. Nah guys, kalau misalkan tiba-tiba ada hal seperti ini memang bukan permasalahan ya guys ya. Karena format flash disk kita ini FAT32. Jadi kita harus ubah dulu dengan cara cancel. Klik kanan di USB drive-nya, kemudian pilih format. Dan setelah pilih format itu kita pindah ke NTFS ya. Karena sebelumnya si ini itu kita cek propertiesnya dia FAT32 ya guys ya. FAT32 ini nggak bisa mengcopy data lebih dari 4 GB. Jadi kita ubah ke NTFS, kemudian kita start. Nah, kalau sudah di start format, kemudian diklik OK, kemudian tinggal di close aja. Lalu setelah itu tinggal kita copy lagi dan kita paste lagi ke si flash disknya ini.
Oke teman-teman, kita sudah selesai ini mengcopy datanya dan bisa dilihat tadi stabil ya walaupun agak lama karena ini flash disknya menggunakan USB 2.0. Tentunya kecepatannya akan berbeda kalau kita menggunakan USB 3.0. Sekarang kita langsung tes pakai USB yang KW ya. Kita cek apakah stabil ataukah speednya sama juga dengan yang ori ini. Kita langsung cek aja guys. Nah, di sini berbeda dengan yang ori tadi ya. Bentuknya ini bukan new variable, tapi di sininya UDIS. Dan di sini free space-nya 119 GB. File sistemnya sudah exFAT. Ini UDIS dan ini file sistemnya sudah exFAT. Capacity 120 ya, 119 GB. Ini realnya 119, ini 128 bytes. Kita langsung coba aja format. Format kita pakai NTFS ya. Oke, mungkin saya akan coba kopinya ini 10 GB aja, 9,77 GB tepatnya. Jadi nggak begitu banyak. Nah, ini belum apa-apa udah korup unreadable. Ntar. Ini belum saya apa-apain ini. Kita coba langsung format lagi. Saya coba expat ya. Expat ke default format complete. Nah, bisa guys, dia nggak bisa di format NTFS ternyata. Kita langsung paste saja dan kita lihat speednya normal sama kayak yang original 757, bahkan bisa dikatakan bagus ya, bahkan bisa dikatakan bagus untuk speednya ini 7 MB per second. Tapi dia nggak bisa pakai NTFS pas kita format tadi. Wah, ini bisa sampai tembus 20 MB per second ini guys. Lebih cepat ini kalau dilihat. Tapi kita tunggu aja dulu. Ini yang KW ya teman-teman. Ini yang KW tapi speednya bisa sampai 20 MB per second. Oke guys, ini yang KW ini di luar dugaan ya, speednya lebih cepat dari yang ori ini ternyata. Nah, tapi ini namanya juga udah berubah lagi, USB drive, nggak ada namanya. Terus di sini tadi kecepatannya itu 18 MB per second, itu lumayan cepat ya. Dan ini saya lihat di sini juga stabil. Terus cuman masalahnya tadi di formatnya itu nggak bisa di format NTFS. Pas di format NTFS kita coba lagi sekali. Oke, kita format jadi NTFS. Nah, sekarang kita lihat ini format NTFS. Tadi nggak bisa dibuka sama sekali. Kita close. Ya kan, is not accessible. The disk structure is corrupt and unreadable. Jadi masalahnya kalau yang ori itu tadi kita bisa ganti format. Dan format awalnya itu FAT32 ya, yang ori tadi. Kemudian kita ubah formatnya ke NTFS, normal, lancar aja. Jadi dia ini cuman support exFAT. exFAT kapasitinya oke, udah sesuai ini, dan kita start format lagi. Nah, format komplit ya. Kita cek ini baru bisa dibuka, ternyata dia maunya exFAT doang. Nah, ini permasalahannya yang non ori ini, yang KW ini pas dicolokin itu agak gimana gitu guys ya, agak seret gitu. Nah, sedangkan yang ori ini pas dicolokin ke USB-nya itu lumayan enak gitu. Bedanya itu kayak agak gimana ya, agak gede gitu lubangnya buat yang KW. Oke teman-teman, tadi kita sudah tes flash disk ori dan flash disk KW, tes copy tentunya, dan cukup mengejutkan juga flash disk KW-nya ini memiliki kecepatan yang lebih cepat dari flash disk ori, yaitu 18 MB per second, sedangkan yang orinya ini ketinggalan ya di 7 MB per second.
Juga kemudian yang saya rasakan itu pas nyolokin flash disknya ke port USB komputer, di situ si flash disk yang KW ini agak susah gitu guys, agak susah buat dicolokin, kayak seret gitu. Kemudian pas dicabutnya juga harus diaglik-aglik gitu, diturunin, digeser-geserin gitu biar kecabut. Nah lumayan susah, jadi seret gitu guys pas dicolokinnya. Sedangkan yang ori, begitu saya colokin itu langsung nancep dan cabut juga langsung mudah gitu guys buat nyabutnya gitu. Jadi nggak ada tarik turun geser-geser si flash disknya itu. Nah kemudian tadi si flash disknya ini yang KW ini dia nggak bisa di format NTFS. Jadi dia cuman bisa ngebaca exFAT dari awal guys ya. Cuman dari awal itu namanya UDIS, dan dia itu pas kita format NTFS itu terbacanya korup dan unreadable. Jadi cuman membaca exFAT guys ya. Kemudian untuk tes kopinya tadi cukup stabil dan nggak ada error dan lain sebagainya. Jadi normal ya. Tapi di sini saya nggak bisa menjamin kalau hal tersebut akan berlangsung lama. Daripada kita mengambil resiko, lebih baik kita beli yang ori aja sekalian. Jadi saya nggak menyarankan ya, meskipun tadi lebih cepat, saya nggak menyarankan sama sekali, nggak merekomendasikan. Saya hanya merekomendasikan yang original. Daripada kita membeli yang KW 1-2 bulan, 3 bulan itu sudah rusak lagi, tentunya nanti kita harus keluar uang lagi dan jatuhnya lebih mahal ya guys ya, daripada kita coba-coba. Teman-teman, untuk video kali ini kita cukupin sampai di sini dulu. Makasih banget yang udah nonton. Kalau ada kritik dan saran silahkan masukkan di kolom komentar. Kalau menyukai video ini silahkan di like, dan jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton.